Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu pastinya. Ketemu lagi bareng saya Vlogger Project. Di bulan masih edisi Ramadan ya, edisi Ramadan. Kali ini gimana ya? Banyak banget request, nggak tahu nih teman-teman mungkin mumet atau gimana ini. Jadi aku mau spill satu dulu ini yang request rawatan pekerja karena di konten sebelumnya ataupun konten pertama itu gangguan suara dan juga karena cuaca hujan ya, mungkin nggak kurang jelas, kurang detail seperti itu. Banyak yang menanyakan itu, jadi tak bahas kali ini teman-teman, biar jelas, biar intinya itu ya mempermudah aja sih. Gini, untuk rawatan pekerja sendiri itu kan yang ditujukan untuk cucak hijau. Ini kita bahas dulu cucak hijau ya. Cucak hijau yang memang kebetulan satu tujuannya itu jamtrok. Jadi pola mainnya itu jamtrok, dia nggak hiper, tapi amat jambul, hanya sayapnya itu agak ngetrok ya, nggak hiper, nggak sampai bongkok, itu nggak, cuma ibaratnya kayak duduk di tangkringan kayak gitu teman-teman. Itu ya tujuan pertamanya. Nah, untuk karakter yang cocok ataupun cucak hijau yang cocok untuk dirawat dengan pola rawatan pekerja, yang pertama itu body medium, panjang kecil tapi panjang. Yang kedua medium. Yang ketiga body big bisa. Cuman panjang nanti mungkin dibagi-bagi ya. Body kecil sendiri, medium sendiri, body big sendiri. Semua bisa, cuman tahapnya aja yang mungkin dibolak-balik aja sih sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama itu kita bahas yang medium ya, karena rata-rata rawatan pekerja itu memang cenderung body medium ataupun kecil lah ya, yang termudah. Kalau big ini agak sulit teman-teman. Agak sulitnya kenapa harus melewati bentuk stamina dulu untuk mensingsetkan badannya seperti itu. Jadi yang pertama, pastikan rawatan pekerja ini dimulai dengan bentuk power. Itu yang pertama. Kalau memang medium body panjang ya, tapi itu hanya untuk burung normal. Tapi kalau burung eksprestasi, alangkah baiknya jangkrik didropkan dulu, kita mandi jemur sampai dengan ciri-ciri bodinya itu singset. Itu untuk yang eksprestasi ataupun burung macet, burung trouble seperti itu ya, disingsetkan dulu dengan rawatan pola mandi jemur. Nah, kemudian kalau bentuk power kan teman-teman udah jelas ya, mungkin udah ada ya di konten-konten saya sebelumnya. Nah, rawatan pekerja sendiri ini dimulai ketika burung udah singset. Itu yang pertama. Yang kedua, rawatannya itu pagi keluarkan, terus mandikan. Pagi keluarkan, kasih jangkrik kenyang, mandikan, kerodong lagi. Itu untuk rawatannya. Nah, rawatannya sendiri boleh mandi pagi, boleh mandi siang, boleh mandi sore. Tapi alangkah baiknya rekomendasi dari saya mandinya 2 kali. Pagi sore, siang sore. Terserah. Enaknya jenengan semua, tinggal diatur-atur ya, kayak gitu. Sore pun sama, keluar, kasih jangkrik kenyang, mandikan, kerodong. Nggak perlu nunggu kering, yang penting ketika habis mandi ditempatkan di tempat yang kayak gini nih.
Misal di samping agak ada lampu lah, yang jelas nggak gelap karena dia kan masih nyisir bulu, masih dandan, masih beres-beres. Dan yang perlu diingat teman-teman, kalau lagi memandikan burung kan di keramba biasanya, itu pastikan pas dia masuk keramba karpet dibersihkan gitu, dan wajib kering, steril kering, nggak boleh lembab ataupun basah gitu. Nah, untuk penempatannya sendiri kesehariannya mulai dari pagi sampai sore mungkin ya, itu rawatan pekerja ini nggak boleh kena panas teman-teman. Jadi dia di tempat yang suhu netral, nggak boleh di bawah asbes. Yang jelas nggak boleh di tempat yang panas. Keseharian di full krodong. Kalau bisa sendiri, jauhkan dari masteran ataupun boleh dimasterin, tapi agak jauh kandangnya. Dia khusus untuk cucak hijau ini, main cucak hijau ini wajib agak beri jarak teman-teman untuk dengan burung lain. Seperti itu ya. Nanti ciri-cirinya rawatan pekerja ini bisa dibawa ke gantangan ketika pagi ya, mungkin dirawat seminggu, ketika hari Minggu atau Sabtu kan mungkin teman-teman kan namanya seorang pekerja pasti ada liburnya ya. Pagi hari sebelum matahari keluar, keluarkan burung, kasih jangkrik kenyang, gantung. Di sini ada sesuatu seleksi ya. Ketika burung tersebut sudah jamtrok pagi hari, kasih jangkrik itu mungkin jeda waktunya dari pemberian jangkrik itu sekitar 15 sampai 20 menit teman-teman. Nanti dia jamtrok. Itu menandakan powernya itu benar-benar udah dapat, benar-benar 85% bisa dibawa ke gantangan teman-teman. Seperti itu untuk rawatan pekerja. Nah, untuk setelan hari H itu nggak usah aneh-aneh, nggak usah diotak-atik tetek menge. Seumpamanya kalau mainnya di atas jam 1 siang, keluarkannya itu juga siang teman-teman. Contoh jam 10 setengah 11, antara jam 10 sampai jam setengah 11 keluarkan, kasih jangkrik kenyang, mandikan. Seperti itu, mandikan, kerodong lagi ya, mandikan kerodong lagi. Tapi ingat, kalau memandikan burung wajib karpet itu disterilkan, wajib bersih dan kering. Kerodong wis, nanti ketika mau berangkat ya, jangkrik los kenyangin ya. Ingat, penempatan rawatan pekerja nggak boleh panas. Kalau panas mungkin bisa mengakibatkan nyisir bulu, seperti itu. Terus ketika di lapangan itu mungkin dicolok apa om, ataupun dikasih apa sih sebenarnya? Full ulat Hongkong, cari yang putih, itu lebih bagus. Full itu kasih terus, begitu nyampe pedok ya, kita beli tiket nih, nggak beli tiket, balik lagi kasih ulat Hongkong sampai dia nggak mau ataupun nolak ya. Dan ketika di pedok itu wajib di full krodong, boleh dibuka ketika dikasih ulat Hongkong. Ketika dia udah nolak ya, fix krodong lagi, udah diemin, tinggal santelin. Wis begitu tok teman-teman. Tapi ingat ya, nggak boleh kena panas kandangnya. Kalau kena panas ketika di pedok, kalau panasnya di jalan itu kan sepoi-sepoi ada angin ya, ada angin ketika kita naik motor ya, ataupun bawa mobil. Yang jelas itu kalau naik motor itu kan kena panas ya mungkin, tapi kan ada angin sepoi-sepoi, jadi aman aja. Dia mungkin ngeriwi sambil nyisir bulu ketika di perjalanan karena ada angin juga, seperti itu. Itu season pertama full ulat Hongkong, karena sebelum berangkat kan full jangkrik penyangin. Pasti dia nyisir di perjalanan itu, pasti nyisir. Nah mungkin ada pertanyaan enggak? Nanti kira-kira ada pertanyaan, om nanti dikasih ulat Hongkong full itu nyisir bulu enggak di gantangan? Nah kalau udah melakukan tahap ini kurang lebih 1 minggu dengan pola rawatan, keluar kasih jangkrik kenyang, mandikan kerodong, keluar kasih jangkrik kenyang, mandikan kerodong, insya Allah nggak nyisir teman-teman. Tuh. Terus
ketika season 2 nya gimana? Begitu turun ya, biarin dulu minimal itu pemberian setut ulat Hongkong yang berikutnya itu 2 season sebelum naik itu udah dikasih lagi sampai kenyang, rodong lagi. Pengondisian di pedok itu wajib tempatnya adem teman-teman, nggak boleh panas. Ingat, kalau panas mungkin ya nyisir bulu, tapi kalau nggak panas, nggak kena terik panas ataupun celorotan matahari, sinar matahari, insya Allah nggak nyisir bulu. Seperti itu. Diulang di season berikutnya. Mau naik berapa season sih? 3. Ya udah berikutnya seperti itu aja. Yang jelas season kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketika digantang itu ditengok jedanya rapat apa enggak. Dikontrol di situ. Kalau rapat berarti pengondisiannya udah benar. Dari rumah, kemudian di perjalanan dan di pedok. Tapi nggak rapat berarti kemungkinan besar di rumah ini panas, tempat dia ataupun penempatan dia di rumah panas. Kayak ngono brand. Jelas ya yang request rawatan pekerja. Ngopi dulu teman-teman biar tenang. Jangan lupa di like dulu, ditonton, bantu support, saling memberikan masukan lah. Dan untuk yang telepon nggak diangkat, mohon maaf Pak. Di sini jeda waktunya itu beda 1 jam lebih cepat dari Pulau Jawa yang pertama. Dan di sini juga ada terawih juga. Kalau Bapak telepon di waktu yang nggak tepat mungkin nggak keangkat, dan mungkin saya juga memang lagi ada kesibukan yang lain juga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak bisa WA. Seperti itu. Kalau mau cepet dibikinkan konten ataupun dibalas mungkin ya. Silakan gabung ke kolom komunitas Pak. Di situ itu pun antrian itu berjejer. Yang request ini, yang request itu tuh berjejer Pak. Seperti itu, mohon ya pengertiannya. Seperti itulah ya. Mohon pengertiannya Pak. Bukan saya nggak mau balas ataupun saya kok nggak dibalas-balas. Bukan. Perasaan saya sering sekali ketika upload video itu saya sepilkan berapa WhatsApp satu hari masuk. Dan mungkin konten kreator khususnya dunia burung itu mungkin saya doang mungkin yang respon dengan dengan balasan sesuai dengan apa yang mereka tanyakan ataupun teman-teman tanyakan. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian masukan dari saya dengan update rawatan pekerja ya, atau yang terupdate seperti itu. Oke, sebentar itu ngopi dulu sambil rokokan ya. Semoga hari ini berkah untuk kita semua di hari Jumat ini ya. Puasa dilancarkan semua. Yang menjalankan semoga lancar, wis lah udah blibat-blibet nggak jelas. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.